Ya, ini tentu menjadi kabar gembira bagi para jamaah haji di Indonesia. Pasalnya, pemerintah memutuskan untuk menurunkan biaya haji 2026 hingga nominalnya sekitar 2 juta rupiah. Lalu bagaimana tanggapan dari penyelenggara haji dan apakah akan berdampak terhadap pelaksanaan ibadah haji di lapangan? Kita akan membahasnya langsung bersama tenaga ahli Kementerian Haji dan Umroh Rahmat Trifahmi serta Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Amfuri, Zaki Zakaria Ansyari. Selamat malam Pak Rahmat, kemudian Pak Zaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Iqbal, Pak Zaki, dan pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Iqbal dan juga Pak Trifahmi. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Pak Rahmat, jadi komponen apa yang diturunkan sehingga biaya haji ini bisa turun dan lumayan signifikan jumlahnya? Ya, jadi alhamdulillah pada hari Rabu kemarin, tanggal 29 Oktober 2025, setelah rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi 8 DPR RI sudah sepakat untuk memberikan penurunan terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dan penurunan tersebut dari tahun 2025 itu 89.410 menjadi 80.409.365. Ada penurunan 2 juta rupiah. Nah, insya Allah terkait dengan komponen-komponen kami lakukan penyesuaian terkait dengan persoalan konsumsi, akomodasi, transportasi. Tetapi memang terkait dengan hal itu kami berkomitmen terus memberikan pelayanan yang terbaik. Adapun pricing-nya itu tarifnya lebih murah, tetapi tidak akan mengganggu pelayanan. Kenapa? Kami melakukan procurement atau kami melakukan seleksi penyedianya itu secara ketat. Kami lakukan itu dengan tim pengadaan yang terdiri dari mantan ex-KPK, dari kepolisian, dari Kementerian Hukum, dari Kementerian Keuangan yang ada dalam satu tim pengadaan yang kemarin lakukan proses bidding atau seleksi di Saudi Arabia dan alhamdulillah sudah terpilih 2 syarikah yang itu memang sudah menjalani semua proses seleksi yang secara objektif. Dan 2 syarikat tersebut juga telah memiliki nilai sebelumnya itu di tahun sebelumnya itu nilainya juga cukup sangat baik dari penilaian dari Kementerian Haji Saudi Arabia dan juga dari Kementerian Agama yang tahun lalu menyelenggarakan ibadah haji tahun 2025. Artinya ada jaminan tidak akan mengalami penurunan pelayanan karena tim yang diturunkan semua sudah melalui koordinasi yang matang. Pak Zaki, apa yang jika tadi kita melihat komponen termasuk konsumsi, akomodasi dan juga transportasi, menurut Anda apa yang harus dipastikan dari segi pelayanan ini jika memang ada dampak dari penurunan biaya haji ini, Pak Zaki? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Pertama tentu kita apresiasi dulu Bapak Presiden, Kementerian Haji dan juga DPR yang berhasil menurunkan BPIH ya dari 89 ke 87 juta dan BPIH dari 55 ke 54. Ini satu hal yang luar biasa. Saya salah satu penyelenggara haji reguler dan juga PIHK dan tentu bahagia melihat ini. Dan tentu jamaah kami semua KBIH, saya sendiri pemilik KBIH tentu akan senang. Nah, berbicara masalah pelayanan tentu kami pertama melihat ada penurunan ya. Ini luar biasa di tengah dolar yang begitu naik. Tetapi ada yang perlu mungkin nanti diperhatikan lagi kalau misalkan mau menurunkan lagi biaya haji itu kita harap jangan di komponen armuzna ya masyair. Karena kalau saya lihat di sini tahun ini infonya biaya masyair itu turun dari 2.700 tahun lalu. Nah 2026 ini 2.300. Padahal armuzna ini penyelenggaraan puncak haji yang di mana semua masalah ada di situ. Karena tempatnya terbatas, semua numplek jamaah dari seluruh dunia ada di situ. Oleh karena itu moga-moga ke depan masyair ini justru jangan diturunkan lagi. Misalkan tahun depan ini pemerintah kan sudah menunjuk dua syarikah, Masyarik dan juga Duyuful Bed. Kalau Duyuful Bed itu juga dipilih oleh haji khusus ya. Misalkan untuk haji reguler ini 2.300, haji khusus ini Duyuful Bed sampai 7.000 sampai 13.000 biayanya. Oleh karena itu moga-moga ke depan untuk menjaga pelayanan yang prima, moga-moga bisa diperhatikan penyelenggaraan haji di Armuzna, Arafah, Muzdalifah dan Mina ya. Moga-moga ke depan itu yang diperhatikan. Kalau misalkan pemerintah mau
mengefisiensikan lagi anggaran, tentu jangan di komponen armuzna, mungkin dari perhotelan dan penempatan, Baik, catering, karena itu dan juga merupakan puncak haji ya. penerbangan. Kalau penerbangan 2026 ini minyak bumi itu lagi turun, ya rata-rata Oke. 58 dolar per barel dibanding 2024, 2025 itu masih lebih mahal. Baik Mungkin Pak ini Zaki, bisa tentunya itu menjadi dinegosiasikan. Dan komponen yang yang terpenting kedua, harus diperhatikan, hotel tahun terutama lalu pada itu saat begitu puncak haji turun ya. harganya. Oke, baik Pak Rahmat, tapi setelah dilakukan penghitungan ya, kalau kita bandingkan dengan negara tetangga misalnya Malaysia, Malaysia ini kalau kita lihat biayanya kan ternyata juga lebih murah ya, dan pelaksanaannya relatif lancar dan tidak ada masalah yang besar begitu. Nah, apakah artinya masih ada kemungkinan bisa turun lagi atau ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari hal itu? Iya, jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Zaki, saya perlu tanggapi bahwa memang komitmen kami memberikan pelayanan yang terbaik, itu yang pertama. Yang kedua, dengan penurunan harga ini, penurunan tarif ini, penurunan biaya ini tidak akan mengurangi kualitas layanan. Kenapa? Kami melakukan strategi kontrak multi-years. Dan yang paling penting adalah kami tekankan, concern kami tidak boleh ada gratifikasi atau tidak boleh ada suap, tidak boleh ada cashback atau kickback apapun itu namanya kepada para penyelenggara negara. Itu concern kami. Maka oleh karena itu kami berikan arena yang paling kompetitif bagi para penyedia agar memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Oleh karena itu strategi-strategi tersebut nanti juga di dalam klausul perjanjian di law agreement kami concern terhadap yang namanya positive covenant, negative covenant, hal-hal yang sifatnya jika terjadi ada prestasi, kami akan lakukan tindakan hukum secara tegas terhadap penyedia-penyedia tersebut. Sekali lagi, kami berkomitmen Pak penuh Rahmat, memberikan berbicara soal pelayanan terbaik akuntabilitas dan bagi integritas ini ya, Pak Rahmat, nanti bagaimana memastikan bahwa nanti tidak akan ada integritas ataupun gratifikasi, itu juga menjadi pertanyaan apakah sebelumnya ada praktik tersebut, tapi itu ranah penegak hukum ya. Nah, bagaimana memastikan siapa yang bisa memverifikasi hal ini, Pak Rahmat? Ya, jadi di per awal bulan Oktober kemarin, Pak Menteri kami, Kiai Haji Irfan Yusuf dan juga Wakil Menteri kami, Bapak Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak, sudah melakukan pertemuan secara khusus dengan Bapak Jaksa Agung terkait dengan pola kerjasama terkait dengan pendampingan hukum, pengawalan hukum, dan tindakan hukum atau penegakan hukum apabila ada para penyelenggara negara di pemerintahan atau dalam konteks ini di Kementerian Haji dan Umroh melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Artinya sejak awal kami melibatkan aparat penegakan hukum dan ini sejarah baru dalam proses penyelenggaraan ibadah haji. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses penyelenggaraan ibadah haji ini menjadi era baru masuknya terkait dengan wajah-wajah akuntabilitas, wajah-wajah integritas, dan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Dan minggu lalu, kami bersama Wakil Menteri Haji Republik Indonesia, Bapak Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak, sudah melakukan rapat koordinasi aktif dengan atase hukum yang dari kejaksaan yang ada di Saudi Arabia, atase imigrasi, atas pertahanan dan juga konsulat jenderal RI yang ada di Jeddah untuk berkoordinasi terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan juga terkait dengan proses pengadaan dan penyediaan serta bidding-bidding terhadap pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Oke, Itu jadi di sini semakin langkah-langkah terasa ya. kita, langkah strategis Kementerian Haji untuk melakukan pengawasan melekat terkait dengan proses penyediaan dan penyelenggaraan haji ibadah haji tahun 2026 dan ke depan. Di sini mulai terasa ya Pak Rahmat signifikansi dari Kementerian Haji jadi fokus dalam menangani hal itu. Pak Zaki, mungkin sebelumnya dalam pelaksanaan haji ada laporan ya dari teman-teman pemilik tur dan travel haji dan umroh, mungkin ada praktek di lapangan yang mungkin tidak sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, apakah ini kabar gembira bagi Anda dalam hal pengawasan soal integritas dan gratifikasi, apalagi sudah melibatkan aparat penegak hukum, Pak Zaki? Ya, betul apa yang disampaikan Pak Rahmat. Tentu kami berbahagia ya, artinya bahwa komitmen Kementerian Haji ini begitu terlihat ya, dengan turunnya harga haji juga terlihat juga. Nah, tetapi kalau tadi Pak Iqbal membandingkan Indonesia dengan Malaysia, bahwa Malaysia lebih bagus, tetapi juga Malaysia tidak lebih murah, ya. Malaysia ini justru lebih mahal haji regulernya.
dan masa tunggunya lebih lama, hampir sampai 149 tahun, dan biaya hajinya juga lebih mahal. Kalau di kita 54 juta, di sana yang termurah, yang B40 itu 58 juta. Ada lagi yang disubsidi golongan menengah itu T40 M40 itu 80-an sampai 130 juta. Jadi subsidinya berbeda. Kalau Indonesia kan flat. Semua disubsidi atau nilai manfaatnya sama. Nah, tapi justru dengan insya Allah dengan komitmen Kementerian Haji, kerja lebih fokus, lebih profesional dan integritas tadi, artinya menghilangkan komponen-komponen yang tidak perlu, itu satu hal yang penting. Karena ke depan terus terang kalau pengelolaan haji ini bisa lebih lebih bagus lagi, tentu harga bisa lebih murah. Tetapi saya harap sih harga ini udah bagus banget Pak Rahmat. Apalagi yang saya dengar biaya masyair Indonesia ini termurah sedunia. Bahkan berbanding dengan negara-negara Afrika, Indonesia yang kami dapat informasi bahwa masyair Indonesia itu sekitar 2.400 itu 2.300 itu sangat murah. Bahkan kalau duyu full bed sama juga haji khusus itu paling murah 7.000 sampai 13.000. Ini 2.300. Yang negara-negara lain itu termurah 3.000. Ini bisa 2.300. Moga-moga Pak Rahmat mohon Armuzna, pelayanan Armuzna tolong diperhatikan selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina, ini diperhatikan karena ini puncak haji di mana setiap tahun dari dulu dari puluhan tahun yang namanya masalah itu di Armuzna, bukan di Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu relatif lancar, relatif mudah mungkin penyelenggarannya. Tapi kalau Arafah, Muzdalifah dan Mina di sini, moga-moga ke depan ini Armuzna ini anggarannya bila perlu dinaikkan. Kalau mau dimurahkan lagi ke depan, ini mestinya BPKH, peran BPKH menaikkan nilai manfaat lebih besar lagi, ya. Baik, sementara Pak Rahmat, ini kan silakan BPKH dijawab. ya, Pak Rahmat, kita cuma punya waktu singkat. Pak Zaki, mohon maaf, Pak Rahmat silakan. Gimana Pak? Iya, jadi silakan. Pertanyaannya Pak. Jadi tadi diharapkan agar layanan masyair ini ditingkatkan begitu, meskipun biaya diturunkan, tapi layanan khususnya masyair di Armusna, Arafah, Musdalifah dan Mina ini ditingkatkan. Apakah itu mungkin dengan komponen biaya yang sudah diperhitungkan? Ya. Itu tadi sangat mungkin karena memang dalam konteks kepastian hukum kami memberikan yang terkait dengan persoalan multi years. Perjanjian atau agreement secara multi years. Artinya ada kepastian bagi mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Itu satu. Yang kedua tadi juga sudah sampaikan, tidak boleh ada komponen-komponen biaya di luar yang secara resmi. Maka oleh karena itu salah satunya kami komitmen kepada para syarikah-syarikah, tolong berikan pelayanan terbaik mulai dari transportasinya, perjalanan dari Mekah ke Arafah, lalu terkait dengan konsumsinya, tenda-tendanya, toilet-toiletnya, itu semuanya kami masukkan ke dalam klausul perjanjian terkait dengan positif covenant-nya, negatif covenant-nya. Yang paling terpenting adalah tidak boleh ada yang namanya mengambil hak-haknya jamaah. Kami menjaga betul hak-hak jamaah dan kewajiban-kewajiban para syarikah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Terlebih dalam konteks puncak haji yang ada di Arafah, Musdalifah, Mina, kami akan concern betul. Terima kasih Pak Zaki, berikan masukannya, terima kasih sekali, dan kami mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada penyelenggaraan haji tahun 2026 ke depan, semuanya diberikan keamanan, kelancaran, keselamatan, serta kemakmuran bagi jamaah haji Indonesia. Itu harapan kita semua, karena tentunya dengan ditingkatkannya integritas tidak ada lagi celah bagi oknum-oknum untuk bermain, dan artinya bisa dialihkan dananya untuk meningkatkan layanan terutama pada saat puncak haji, yakni masyair atau Armusna itu. Terima kasih Pak Zaki, Pak Rahmat, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.